Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna baraya? Mudah-mudahan sarehat. Ayeuna saya rek ngabahas teori-teori atau kajian tentang peristiwa G30S. Sebuah peristiwa yang sangat besar yang mengubah tatanan perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia sampai hari ini. Kita akan membahas ini bukan dari satu teori, tetapi dalam 8 teori sekaligus. Agar kita semua terbiasa dengan perbedaan pendapat, dan agar kita semua paham bahwa peristiwa ini pun yang telah ditelaah oleh puluhan, bahkan ratusan sejarawan yang meneliti fakta yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Menunjukkan bahwa peristiwa ini dalam satu sisi adalah rumit, dan dalam sisi lain saya meminta agar kita mencoba untuk memahami bahwa masyarakat akademik memang terbiasa untuk saling berbeda pendapat, dan tidak harus dituduh bahwa pihak-pihak. Kita akan memaparkan 8 teori ini sebagai pengantar saja. Yuk kita mulai. Dimulai dari sebuah teori yang menyebut dalang dari peristiwa ini adalah Inggris, melalui agen rahasianya Norman Redway. Bagaimana ceritanya? Ceritanya kita mulai dari peristiwa yang sebelumnya. Begini baraya, Inggris dan Amerika Serikat dan negara-negara barat pada umumnya menyetujui kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia itu berjuang melawan komunis, tetapi seiring berjalannya waktu Indonesia semakin ke sini semakin dekat dengan komunis. Khususnya setelah tahun 1956 Bung Hatta mundur dari jabatan wakil presiden. Bung Karno pada waktu itu sangat idealis, menolak bantuan-bantuan asing, kemudian cenderung ke kiri karena orang-orang kiri itu adalah orang-orang yang anti neokolim. Inggris dan Amerika Serikat itu jelas-jelas neokolim. Maka Inggris dan Amerika Serikat itu mulai sering berbincang tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap Indonesia, dan lebih patah lagi ketika Bung Karno melepaskan diri dari PBB. Ketika Bung Karno melepaskan Indonesia dari PBB karena dia memilih untuk konfrontasi dengan Malaysia. Malaysia itu adalah negara persemakmuran Inggris, yang Inggris tidak rela kalau Indonesia mengobok-ngobok Malaysia, apalagi kalau nantinya Malaysia gabung bersama Indonesia. Maka Inggris dan Amerika bersepakat untuk menggulingkan Bung Karno dan menghabisi komunisme di Indonesia. Caranya bagaimana? Nah, Redway yang tadi itu dia adalah agen yang sangat hebat. Dia adalah James Bond di dunia nyata. Dia didatangkan ke Indonesia untuk 2 misi. Yang pertama, membuat Bung Karno terisolir dari seluruh pengaruh-pengaruh asing dari dunia luar termasuk dari komunis. Yang kedua, PKI harus dibuat sedemikian rupa sehingga namanya hancur, maka satu kata untuk PKI, kejam. Maka si Redway ini membuat propaganda sedemikian rupa agar PKI disebut kejam. Bagaimana cara Redway melakukannya? Dengan menghubungi Ali Murtopo dan Pak Harto. Nah, peristiwa G30S itu adalah benar-benar membuat Bung Karno terisolir sampai meninggalnya, dan PKI yang dituduh menjadi pelakunya menurut pengakuan Redway. Fenomena atas peristiwa G30S itu adalah berkat Inggris. Masuk akal ya? Kita loncat ke teori yang kedua. Teori yang kedua yang menyebut bahwa pelaku dari peristiwa 30S itu adalah PKI. Ini yang dipegang oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. PKI digambarkan sebuah partai politik yang tidak nasionalis.
Karena komunisme itu bagaimanapun memang tidak nasionalis. Bagi orang-orang komunis, negara sama halnya seperti agama. Mereka itu dijadikan alat untuk memecah belah kemanusiaan. Karena itu pula, maka ketika kemanusiaan karena itu pula, maka ketika komunis itu berada di Indonesia, mereka terus-menerus berbenturan dengan Angkatan Darat yang didoktrin untuk sangat nasionalis. Tahun 1960-an, PKI itu sudah sangat kuat dan menjadi salah satu partai politik terkuat di Indonesia. Kala itu, baik di akar rumput maupun hubungan yang sangat dekat dengan Bung Karno. Tetapi dia tidak memiliki senjata karena dia sekedar partai politik yang bahan-bahan dasarnya semuanya adalah masyarakat sipil. Maka sejak tahun 60-an itu pulalah PKI mencoba untuk menginfiltrasi angkatan bersenjata di Indonesia. Angkatan udara pada akhirnya menjadi pro-komunis. Angkatan laut pecah, angkatan kepolisian pecah, dan angkatan darat inilah yang paling ngeyel terhadap komunis. Maka terus-menerus diinfiltrasi sehingga orang-orang komunis memiliki basis yang kuat di angkatan darat. Salah satu agen yang disusupkan oleh komunis adalah Syam Kamaruzaman. Dan dari situlah dia bisa mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka dari sehingga jadi pro-komunis. Termasuk dalam hal ini adalah Untung, yang menjadi pimpinan Cakrabirawa pada tahun 65. Ada sebuah momen yang sangat mendebarkan, yaitu tentang meninggalnya Bung Karno. Bung Karno diketahui sakit-sakitan parah, kapanpun dia bisa meninggal. Bagi PKI, kalau seandainya Bung Karno jatuh, dia punya dua masalah. Yang pertama, Bung Karno itu pendukung kuat PKI pada waktu itu, sehingga pada waktu Bung Karno runtuh, maka PKI mungkin saja akan dilibas. Skenario yang kedua lebih buruk lagi. Menurut PKI, yaitu jenderal-jenderal itu pasti akan mengambil alih pimpinan negara Indonesia kemudian menghabisi PKI. Maka daripada itu terjadi, PKI berpikir, kita kudeta duluan sebelum Bung Karno benar-benar mati dan sebelum Angkatan Darat mengkudeta mengambil alih pemerintahan setelah Bung Karno meninggal. Lebih baik kita kudeta duluan. Aidit menyuruh Untung untuk melakukan tindakan, yaitu Aidit menyuruh untuk melakukan tindakan, yaitu membunuh jenderal-jenderal yang dianggap akan menjadi musuh utama PKI seandainya Bung Karno meninggal. Itu teori yang kedua. Bagaimana? Masuk akal ya? Kita masuk pada teori ketiga. Pelakunya adalah Cina. Mengapa tiba-tiba Cina? Begini Baraya, ceritanya pada 1 Januari 1965, Bung Karno menyatakan Indonesia keluar dari PBB dan berkonfrontasi dengan Malaysia. Pada waktu itu Indonesia dikucilkan oleh seluruh dunia. Karena ini Indonesia bikin ribut terus dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara sekitarnya. Nah, suatu kali Bung Karno bertemu dengan Zhou Enlai, Perdana Menteri Cina kala itu. Kata Zhou Enlai, ngobrol sama Bung Karno. Bisa diceritakan ya? No, lu berani banget itu negara-negara lain sama lu bisa dimusuhin kayak gitu, apa nggak takut lo? Bung Karno bilang,
demi kedaulatan negara, demi kemandirian, berdikari, maka nggak apa-apa dimusuhi sama negara-negara lain. Toh negara-negara lain itu pun nanti akan tahu bagaimana benarnya Indonesia. Chow Enlai memancing-mancing lagi. Oke lah, berarti Indonesia benar-benar negara yang berdaulat. Oh iya dong, kata Bung Karno. Nah, kalau sudah begitu, gimana kalau seandainya seluruh negara di dunia itu menyerang Indonesia? Atau nggak usah seluruh dunia lah. Itu Malaysia itu kan musuh kamu. Australia itu musuh kamu. Amerika Serikat itu di Filipina itu musuh kamu. Kalau kalau tiga negara itu menyerang sekaligus, kamu bisa apa? Bung Karno berpikir, iya juga ya. Nah, dari obrolan itulah muncul ide angkatan kelima. Jadi gini, untuk membela negara ada angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian. Apakah itu cukup? Tidak cukup, kata Zhou Enlai. Bagaimana kalau kita bikin angkatan kelima? Siapa? Rakyat dipersenjatai dengan senjata-senjata yang berlimpah. Saya akan suplai senjata yang banyak, jadi kedaulatan kamu bisa dijaga. Bung Karno berpikir, keren juga ketika terjadi perang, rakyat Indonesia ikut bahu-membahu, ikut dengan tentara untuk ikut berperang melawan penjajah. Bung Karno deal dengan pendapat dan Zhou Enlai langsung kirim nota senjata dikirim ke Indonesia. Sekian, sekian, sekian. Sebenarnya senjata itu bukan hanya digunakan untuk angkatan kelima. Yang dimaksud Zhou Enlai angkatan kelima itu adalah rakyat. Rakyat yang dimaksud itu adalah PKI. Kan tadi itu sebetulnya PKI itu sudah cukup kuat untuk mengkudeta Indonesia, tetapi angkatan darat yang jumlah sedikit tapi punya senjata, maka PKI berpikir kalau seandainya PKI juga sebagai rakyat sipil dipersenjatai untuk melawan angkatan darat, maka dengan jumlah yang besar ini pasti akan bisa mengalahkan dan mengkudeta mengkomuniskan Indonesia, akan berhasil. Maka di tahun yang sama Aidit dipanggil ke Cina. Dit, lu harus bikin kudeta di Indonesia. Duh, belum siap bos, gimana dong? Ini pokoknya kamu harus. Ketika Aidit kembali ke Indonesia, dia dalam kondisi bingung. Apakah harus melakukannya atau belum? Bagi Aidit, itu belum persiapan secara matang, tetapi Cina dikejar target. Karena Cina ingin membuat Indonesia negara yang sama dengan dia, yaitu sama-sama punya tanggal sakral, yaitu 1 Oktober. 1 Oktober itu adalah hari nasional buat orang Cina. Maka kudeta inginnya dilakukan di tanggal 30 September. 1 Oktobernya sudah diproklamirkan Indonesia sebagai negara komunis. Bagi Cina sendiri, hubungannya bukan cuma itu. Cina itu sedang bersaing dengan Soviet. Walau sama-sama komunis, Cina dan Soviet itu punya perbedaan mendasar dibanding di bidang kultur. Maka dari itu Cina ingin menegaskan, saya raja negara komunis sesungguhnya. Dengan cara mengambil alih Indonesia sebagai bagian dari Komintern ala Cina, teori berikutnya dari Ben Anderson. Dia bilang G30S pelakunya adalah angkatan darat. Jadi ada percakapan dalam angkatan darat, satu hal yang harus ditekankan, Baraya dengerin baik-baik. Yang melakukan kudeta itu angkatan darat. Tentara untung itu gelarnya letkol, berarti dia tentara. Yang menculik jenderal-jenderal, yang menangkap jenderal-jenderal itu berseragam tentara. Yang diculiknya juga tentara. Kemudian
Yang memberantas 30S itu juga tentara. Kalau semuanya tentara, kata Ben Anderson, kenapa mikir kalau dalangnya itu adalah pihak lain? Jelas ini adalah tentara, tapi tentara di sini pecah jadi dua kubu. Kubu pertama itu kubu tentara tua, seperti Ahmad Yani, Suprapto, Panjaitan. Mereka adalah orang-orang yang sangat kaya, sehingga dibenci oleh kelompok tentara yang lebih muda. Mereka kaya, leha-leha. Ketika Indonesia semakin lama semakin dekat dengan komunis, mereka yang diharapkan akan membendung itu malah leha-leha, hidup bermewah-mewahan dan dekat dengan Bung Karno. Itu kelompok tentara yang pertama. Kelompok tentara yang kedua itu diantaranya Pak Harto, Nasution, Ali Murtopo, dan sebagainya. Itu berpikir Indonesia itu darurat. Sebentar lagi komunis mungkin akan berontak, tapi kenapa para jenderal ini malah berleha-leha? Maka Pak Harto dan yang lain itu bikin sebuah kudeta untuk membunuh jenderal-jenderal itu yang memang sudah tidak layak menjadi jenderal karena membiarkan Indonesia dengan keadaan carut-marut. Di sisi lain, ingin mengambil alih pemerintahan agar tidak diambil oleh komunis. Maka dalam versi ini Syam Kamaruzzaman itu adalah agen angkatan darat untuk komunis. Dia yang merekayasa agar nantinya komunis yang nantinya disudutkan ketika angkatan darat berselisih ini ribut. Jadi angkatan darat muda versus angkatan darat tua. Perang karena mereka tentara, tentu mereka bertindak secara strategis. Setelah kejadian itu, mereka harus mencari kambing hitam. Kambing hitam dalam hal ini adalah komunis. Teori berikutnya, dalang 30S itu bukan PKI, bukan tentara, bukan Cina, bukan siapa-siapa, tapi Bung Karno sendiri. Karena yang tadi itu di Indonesia pada tahun 45 ada 3 kekuatan besar, Bung Karno, PKI, dan Angkatan Darat. Bung Karno itu megang dua-duanya, tapi Angkatan Darat dan PKI itu musuhan. Ketika Indonesia ribut dengan negara-negara lain karena Indonesia keluar dari PBB dan Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan ada serangan dari berbagai arah, wajar kalau Indonesia minta bantuan Cina untuk mempersenjatai Angkatan Kelima. Jadi Bung Karno memang setuju dengan Angkatan Kelima itu, tetapi jenderal ini diantaranya Nasution, Ahmad Yani, Suprapto, Panjaitan itu gak suka dengan Angkatan Kelima. Kan yang membela negara itu adalah tugas tentara, bukan tugas sipil. Sipil jangan dilibatkan jika terjadi perang. Sipil jangan dipersenjatai. Biarlah senjata itu milik Angkatan Darat. Ketika jenderal-jenderal itu karena jenderal-jenderal itu tahu persis kalau senjata itu jatuh pada tangan rakyat, rakyat yang dimaksud adalah PKI. Dan dengan demikian pasti PKI mempunyai kekuatan untuk menyerang balik Angkatan Darat itu. Tetapi bagi Bung Karno, jenderal-jenderal yang membantah ini adalah jenderal-jenderal yang tidak loyal. Bung Karno marah besar, maka dia menyuruh Untung, siapkah Untung? Siapakah Untung? Untung adalah pimpinan Cakrabirawa, pengawal presiden yang hubungannya dekat dengan presiden. Presiden Bung Karno memanggil Untung. Tung, kamu mau nggak diberi tugas untuk menyelamatkan negara? Tugas apapun, saya siap berkorban nyawa demi negara dan demi presiden, kata Untung. Kata Bung Karno, bagus. Kalau begitu beri pelajaran pada jenderal-jenderal yang tidak loyal itu. Ingat, Untung di radio menyatakan pada waktu itu G30S adalah gerakan untuk menyelamatkan
presiden dan negara dari jenderal-jenderal yang tidak loyal, atau bahasa sananya oleh Dewan Jenderal. Jadi Dewan Jenderal itu mau melakukan kudeta untuk counter kudeta. Inilah sebabnya markas 30S itu kan di Halim Perdana Kusuma. Jenderal-jenderal itu ditangkap dan dibawa ke Halim Perdana Kusuma. Dieksekusi lalu dikubur lubang buaya yang juga dekat Halim Perdana Kusuma. Benar kan? Nah, di Halim Perdana Kusuma itu ada Bung Karno, dan Bung Karno itu bercengkrama baik-baik saja dengan para pemberontak itu. Kesaksiannya jelas bahwa Bung Karno memang ada di sana. Ini memperkuat teori bahwa Bung Karno lah yang menjadi pelaku di G30S. Oke Baraya, yang tadi teorinya cukup rasional kan? Berikut adalah sebuah teori dalam G30S adalah CIA, agen rahasia Amerika Serikat. Bagaimana ceritanya? Tentang alasan Amerika Serikat ingin menggulingkan Bung Karno dan menghabisi PKI, itu sudah kita ketahui. Itu bahwa di era Perang Dingin, Amerika tidak mau ada negara sekaya dan seluas Indonesia itu pro terhadap komunis. Cara yang ditempuh CIA adalah sederhana. Syam Kamaruzaman yang di satu teori disebut agen PKI, di teori lain adalah agen Angkatan Darat. Di teori ini disebut bahwa Syam Kamaruzaman adalah agen Amerika Serikat. Dia adalah mata-mata CIA. CIA sebelumnya sudah datang kepada Ahmad Yani. Jadi waktu Ahmad Yani sekolah di Amerika Serikat, Ahmad Yani itu disodori, bagaimana kalau kalian bikin Dewan Jenderal untuk persiapan di mana sewaktu-waktu darurat Dewan Jenderal ini bisa mengambil alih negara dari komunis. Nah, CIA sudah membisikkan Ahmad Yani seperti itu. Tetapi Jenderal Ahmad Yani setia terhadap Bung Karno. Gagal di Ahmad Yani, kemudian CIA bilang melalui Syam Kamaruzaman. Dia bilang ke Aidit bahwa di Angkatan Darat ada Dewan Jenderal. Hah? Dewan Jenderal? Itu apaan? Dewan Jenderal itu adalah jenderal-jenderal berkumpul dalam satu kekuatan untuk menghancurkan komunis. Kalau nanti Bung Karno meninggal. Dan Aidit panik, bingung, berarti kita harus bunuh Dewan Jenderal. Kita harus bunuh Dewan Jenderal itu. Ya, kita harus bunuh Dewan Jenderal itu. Siapa yang bilang ke Aidit? Itu adalah Syam Kamaruzaman. Siapa Syam Kamaruzaman? Menurut Aidit, Syam Kamaruzaman adalah agen PKI untuk memata-matai Angkatan Darat. Sehingga Aidit percaya sepenuhnya kepada Syam Kamaruzaman. Tapi dalam teori ini, Syam Kamaruzaman menceritakan berita palsu tentang adanya Dewan Jenderal karena dia bekerja pada CIA. Maka disinilah yang paling diuntungkan adalah Amerika Serikat. Kemudian Indonesia masuk lagi ke PBB dan menjadi sekutu Amerika. Kemudian di Asia Tenggara, negara terbesarnya sudah anti banget komunis dan Bung Karno yang benci sama Amerika Serikat, dan karena dia dekat dengan komunis itu sudah diheningkan. Ini adalah pekerjaannya CIA. Teori berikutnya adalah teori pelaku dan dalang dari G30S. Teori pelaku atau dalang dari G30S itu adalah Pak Harto. Sudah diketahui bersama bahwa yang tadi disebutkan bahwa bayangin aja, yang melakukan penculikan, yang diculik, kemudian yang memberantas itu semuanya adalah tentara. Lantas kenapa berpikir ada pihak lain yang terlibat? Nah, sebetulnya teori ini menyebutkan bahwa pelakunya adalah Pak Harto. Alasannya sama yang dijelaskan sama Ben Anderson tadi. Tetapi ada tambahan bahwa CIA itu menggunakan Pak Harto sebagai agen untuk memuluskan penghancuran komunisme di Indonesia.
dan Pak Harto menggunakan sumber daya CIA untuk bisa menghancurkan pemberontakan dan naik tahta menjadi presiden. Indonesia yang dalam teori ini disebut kudeta merangkak. Pak Harto punya dua motif yang sangat masuk akal. Pertama, sebagai angkatan darat, dia tidak rela melihat Indonesia pro-komunis, dikucilkan sama negara lain, bahkan keluar dari PBB. Konfrontasi dengan negara-negara lain, masyarakat miskin, dan lain sebagainya. Pak Harto tidak ikhlas di satu sisi di bagian itu, tetapi sebagai manusia yang gila kekuasaan, Pak Harto berpikir kalau jenderal-jenderal itu mati semuanya, maka antrian berikutnya adalah dirinya. Maksudnya begini, pimpinan Angkatan Darat itu ada 7 orang. Yang dimaksud itu kalau 7-7-nya hilang, maka Pak Hartola yang akan menjadi pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Maka ketika ada desas-desus Bung Karno mau meninggal, Pak Harto ngomong kepada Untung, Tung, mau nggak kamu mendapat tugas negara membela presiden dan membela negara? Siap, kata Untung. Untung, saya siap mati berkorban nyawa demi negara dan presiden. Kalau begitu, bunuh jenderal-jenderal yang tidak loyal itu. Sama kata-katanya, tapi yang tadi menyebutkannya adalah Bung Karno. Sekarang adalah Pak Harto. Ketika Untung bersiap-siap untuk melakukan kudeta, Pak Harto mempersiapkan pasukan RPKAD di Cijantung. Jadi ketika Untung menyatakan bahwa kami telah mengambil alih Indonesia, gerakan 30 September, bla 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 bla, dengan sangat sigap Pak Harto datang dengan pasukan yang super dari Cijantung untuk menghajar gerakan 30 September di situ tidak ada satupun perwira yang siap yang siap paling tepat dan akurat selain Pak Harto. Bahkan Pak Harto bergerak sebelum yang lain sadar tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Kan peristiwa 30S itu terjadi tengah malam. Ketika semuanya tidur lelap, untuk ngomong di radio bla 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 bla, kan semua orang sedang tidur. Pas bangun juga bingung, belum tahu apa yang terjadi. Tetapi Pak Harto dengan sigap menyerang dengan pasukan yang sudah terkoordinir dan lain-lain. Karena memang Pak Harto sudah mempersiapkan semuanya, bahkan ketika Untung ditangkap dan sebelum dan 3 hari sebelum dia meninggal, Untung itu diwawancarai. Siap mati? Untung tertawa. Saya tidak akan mati. Saya santai-santai saja karena semuanya sudah dipersiapkan. Ini adalah konspirasi. Saya tidak akan dihukum mati, tetapi dibebaskan. Ternyata dihukum mati. Ya, itu juga teori konspirasi. Siapa tahu Untung juga masih hidup. Teori ke-8 adalah teori chaos, bahwa sebenarnya tidak ada dalangnya. Ketika Bung Karno dikasih tahu akan meninggal karena penyakitnya yang begitu banyak, orang-orang di sekitarnya kebingungan, panik. Mereka melakukan pergerakan yang tidak terkoordinir satu sama lain. Angkatan Darat tidak terkoordinir, bahkan PKI juga tidak terkoordinir. Ketika terjadi gerakan 30 September, media-media PKI ada yang setuju, ada yang kontra, yang menunjukkan bahwa mereka tidak dalam satu komando. Inilah yang menyebabkan Bung Karno nanti bilang bahwa sebenarnya gerakan 30S itu adalah gerakan yang diciptakan oleh orang-orang PKI yang keblinger. Jadi bukan seluruh orang PKI, tapi pimpinan PKI yang keblinger dan dikombinasikan dengan kepentingan neokolonialis dan neoimperialis. Jadi maksudnya Inggris Amerika yang tadi itu jadi bagi Bung Karno ini adalah kecelakaan sejarah karena banyak orang yang berkepentingan masuk
ke situ, tapi hasilnya sangat berbeda dari yang direncanakan. Sekitu ya baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.